Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Alvin Emil Toha dengan NIM 202111327 dan saya sendiri Hanung Trirahayu NIM 202111330 akan menyampaikan video pembelajaran mengenai perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Kemudian langsung saja akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam. Perilaku bisnis yang dilarang merupakan cara-cara berbisnis yang diharamkan oleh syariat Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dan merupakan praktik yang menimbulkan banyak mudarat daripada manfaatnya. Bisnis yang dilarang yaitu bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada dalam bisnis yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam, terdapat dua sebab dilarangnya suatu transaksi. Yang pertama, haram karena zatnya, dan haram selain zatnya. Kemudian materi yang kedua yaitu perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam. Jenis-jenis perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam diantaranya riba, penipuan, curang dalam menimbang, judi, melambungkan harga, tadlis, ikhtikar, dan taksir. Yang pertama, riba. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan membesar, sedangkan secara istilah fikih, riba merupakan pengambilan tambahan dari pokok atau modal dengan cara tidak baik atau bertentangan dengan ajaran atau prinsip syariah. Alasan pengharaman riba dalam syariat Islam yaitu karena adanya unsur menzalimi orang lain, sehingga praktik riba harus dihilangkan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan umat. Ayat yang melarang praktik riba yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu penipuan. Penipuan merupakan perbuatan ketidakjujuran penjual dalam bermuamalah dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan. Di dalam bertransaksi, Islam mengajarkan untuk berpegang pada prinsip-prinsip bermuamalah. Salah satunya yaitu bersikap jujur dan adil. Perintah untuk menjauhi praktik penipuan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, curang dalam menimbang. Curang dalam menimbang merupakan perbuatan mengurangi berat timbangan atau takaran dari yang semestinya. Dasar hukum larangan mengurangi timbangan dan perintah untuk menyempurnakan timbangan terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam yang keempat yaitu judi. Dalam agama Islam, judi dikenal dengan sebutan maisir. Maisir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dalam prakteknya salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya. Dalam Al-Quran, pengharaman judi disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian yang kelima yaitu melambungkan harga. Melambungkan harga merupakan perbuatan pedagang dengan menaikkan harga jual suatu barang di atas rata-rata harga yang semestinya. Dalam Islam, beberapa tindakan dalam bisnis yang menyebabkan melambungkan harga yaitu yang pertama, larangan najasi, yang kedua, larangan bait ba'at ala ba'at, yang ketiga, larangan talaki ala roban, dan yang terakhir, larangan jual beli ahlul hadar. Kemudian yang keenam yaitu tadlis. Tadlis merupakan ketidaksesuaian penyampaian informasi yang diberikan penjual dalam transaksi kepada pembeli. Tadlis merupakan perbuatan seseorang yang dengan sengaja mencampurkan barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Larangan praktek tadlis ini terdapat terdalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Kemudian yang ketujuh yaitu ihtikar. Ihtikar merupakan upaya seseorang untuk menimbun barang ketika barang tersebut sedikit jumlahnya atau langka, kemudian menjualnya kembali saat barang itu sedang naik. Dalam Islam, hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan banyak kemudorotan bagi masyarakat. Dasar hukum pelarangan ihtikar disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran surah At-Taubah ayat 34. Kemudian yang terakhir yaitu tas'ir. Tas'ir merupakan penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang dalam urusan tersebut untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Praktik tas'ir dilarang dalam Islam dikarenakan menyebabkan kerusakan pada mekanisme atau tatanan dalam sebuah pasar. Kemudian berikut daftar pustaka yang kita jadikan rujukan dalam menyusun materi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 7 mengenai perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.